Halo teman-teman semuanya. Beberapa waktu lalu, saya sempat menanggapi salah satu video ceramah atau kajian yang dilakukan oleh seorang ustadz yang belakangan ini sering sekali membahas atau mengutip ayat-ayat Alkitab dalam ceramah atau khotbah beliau, yaitu Ustadz Kainama. Saya menanggapi salah satu videonya dalam channel YouTube dari Akwam Jembatan Ilmu. Judul dari video tersebut adalah Mata Rantai Kenabian Isa dan Muhammad, seperti yang tertera pada layar ini. Saya menanggapinya di dalam kolom komentar video tersebut terkait dengan tafsiran Ustadz Kainama soal ayat yang terdapat di dalam Injil Yohanes 16 ayat 13. Dan sempat beberapa kali berdialog dengan rekan-rekan muslim lainnya untuk menunjukkan bahwa tafsiran Ustadz Kainama tidak benar dan terkesan terlalu dipaksa-paksakan. Maka ini adalah video pertama saya yang sekaligus untuk membantah pandangan Ustadz Kainama soal ayat yang terdapat dalam Injil Yohanes 16 ayat 13. Sebelumnya mari kita lihat cuplikan video dari Ustadz Kainama tersebut. بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Kabar kehadiran Nabi setelah Isa alaihissalam itu termaktub dalam Bible atau Alkitab. Ketik aja Yohanes pasal 16 ayat 13. Nanti webnya pilihnya sabda paralel. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Iya datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, iya datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah Roh Kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki pendapat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang itu Roh Kudus. Tidak. Bible bilang itu, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ Roh kebenaran. Untuk memastikan kebenaran makna dari Roh kebenaran itu, mari kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani, yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus, pneuma hagion. Kalau ini pneuma saja, artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat tiga dimensional. Iya. Tidak disebut ketika, tapi nanti roh itu datang, roh itu turun. Kalau roh selalu disebutnya turun, tapi disebutnya itu iya datang. Iya itu bukan roh, tiga dimensional. Artinya roh yang ada di dalam kemasan daging. Ini pemahaman teologis banget, teologis mendasar banget, bahwa pneuma dan pneuma hagion itu berbeda. Roh Kudus dan Roh kebenaran berbeda. Ia akan datang. Nah, saya kutip ini dalam bahasa Aramea. Lebih jelasnya, mari kita dengar bunyi ayat tersebut dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arameanya, kata-katanya gini, altit kalon, hafa menahma, menah. Speak good words, effort words, motivation words, menahma. Altit kalon, hafa menahma, etamak, Ahmad, Muhammadin, bi khotahasta, bi Allah. Ayat ini. Nah, bagaimana teman-teman? Bagus ya penjelasan Ustadz Kainama? Sangat meyakinkan bukan? Ya iyalah, dia pakai bahasa Yunani lagi. Bagaimana tidak meyakinkan? Nah, saya sempat mengcapture beberapa komen-komen dari rekan muslim terhadap penjelasan Ustadz Kainama tersebut. Silakan teman-teman lihat. Hampir semua rekan muslim terkesima dan takjub dengan penjelasan beliau, bukan? Pada saat saya membuat video tanggapan ini sekitar tanggal 15 Maret yang lalu,
Saya sambil mengcapture komen-komen dari rekan-rekan muslim tersebut. Hanya berselang beberapa saat kemudian, kolom komentar dari video tersebut telah dimatikan, dinonaktifkan oleh admin dari channel Akwam Jembatan Ilmu. Seperti yang dikatakan Ustadz Kainama tadi, bahwa ketika Yesus berkata di awal dari ayat yang ke-13 di Injil Yohanes pasal 16 ini, bahwa kata ia dan roh kebenaran di situ menunjuk kepada Nabi Muhammad. Apakah benar demikian? Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui alur atau latar belakang dari kisah percakapan yang terdapat di Injil Yohanes 16 ini secara lengkap. Kisah ini adalah menceritakan percakapan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada para rasul. Dan ini adalah pengajaran terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama-sama dengan muridnya. Karena setelah ini, mereka, yaitu Yesus dan murid-muridnya akan berpisah, sebab Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Nah, ini bisa kita lihat dari keterangan yang terdapat di ayat yang ke-7, di mana Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa apabila nanti Yesus pergi, yaitu mati dan disalibkan, bahwa Yesus akan mengutus seorang yang disebut sebagai penghibur atau roh kebenaran, yang lalu ditafsirkan oleh Ustadz Kainama sebagai Muhammad. Sekarang kita baca Yohanes 16 ayat 17, ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, sekarang mari kita kembali pada ayat 13 yang dikutip atau dicomot oleh Ustadz Kainama tadi. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa Ustadz Kainama berkata bahwa kata roh kebenaran tersebut bukan menunjuk kepada Roh Kudus, atau pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tetapi beliau berkata itu lebih mengarah kepada Muhammad. Apakah benar demikian? Nah, di sini terlihat bahwa Ustadz Kainama hanya mencomot ayat 13 dari pasal 16 Injil Yohanes, tanpa menampilkan beberapa ayat sesudah atau sebelumnya, sehingga tidak menunjukkan konteks yang dibicarakan dari keseluruhan pasal 16 tersebut. Sekarang mari kita coba akan lihat dua ayat setelah ayat 13 tersebut. Kita mulai baca dari ayat ke-14 ya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kebenaran kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, sekarang saya akan berikan warna yang berbeda dari kata roh kebenaran yang diyakini oleh Ustadz Kainama sebagai Muhammad dalam ayat 13-15. Dan saya beri warna yang berbeda pula dengan pribadi Yesus dan pribadi Bapa yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Apabila kita baca, kita gantikan yang warna merah dengan menunjuk kepada Muhammad, warna kuning menunjuk kepada Bapa, dan warna biru kepada Yesus. Maka bacaannya akan terdengar seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, berarti tadi ia ini adalah Muhammad ya. Tetapi apabila Muhammad datang, yaitu roh kebenaran, Muhammad akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Muhammad tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengar Muhammad, itulah yang akan dikatakan Muhammad. Dan Muhammad akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Muhammad akan memuliakan aku, Yesus. Sebab Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang diterima Muhammad daripada Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, adalah Yesus punya. Sebab itu Yesus berkata,
Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang diterima Muhammad daripada Yesus. Nah, setelah membaca ayat-ayat tadi, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan bagi rekan-rekan Kristen, rekan-rekan Muslim. Pertama, apakah rekan-rekan Muslim percaya bahwa Yesus yang mengutus Muhammad? Yang kedua, lalu apakah benar Muhammad memuliakan Yesus seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-14 tersebut? Tentu kata memuliakan di situ tidak hanya bersifat verbal atau kata-kata pujian semata, tetapi pasti juga mengarah pada mengimani dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, di ayat 15, Yesus jelas-jelas mengklaim dirinya setara dengan Allah Bapa. Karena tadi dia katakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, adalah Yesus punya. Jadi di sini jelas kelihatan Yesus menyetarakan dirinya dengan Bapa, dengan Allah. Nah, apakah rekan-rekan Muslim percaya akan hal itu? Bukankah Quran dan umat Islam sendiri menolak ketuhanan Yesus? Sekarang mari kita lihat di ayat-ayat terakhir dari Injil Yohanes pasal 16 tersebut. Maka nanti kita akan melihat bagaimana respon pengakuan dari para murid tentang apa yang diajarkan atau disampaikan oleh Yesus itu. Sekarang kita baca mulai ayat ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu pada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia ini. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa respon dari para murid-murid Yesus setelah mendengar pengajaran yang diberikannya kepada para murid, mereka menjadi lebih mengerti dan semakin percaya bahwa Yesus berasal dan datang dari Allah. Jadi, setelah saya menunjukkan fakta-fakta keterangan-keterangan dari ayat-ayat tadi, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya roh kebenaran yang dimaksud itu tidaklah menunjuk atau bukan mengarah kepada Muhammad, tapi lebih menunjuk kepada Roh Kudus atau pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Akan tetapi, bila Ustadz Kainama atau umat muslim masih juga ngotot atau kekeh untuk mengatakan bahwa roh kebenaran adalah Nabi Muhammad, maka mari kita melihat keterangan asal-usul atau identitas dari roh kebenaran yang dimaksud tersebut. Siapa sih sebenarnya roh kebenaran itu? Mari kita mundur satu pasal dari Injil Yohanes pasal 16, yaitu pasal yang ke-15. Terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa roh penghibur itu datang dari Bapa dan keluar dari Bapa. Nah, sekarang saya tanya kepada umat muslim, bila roh kebenaran tadi ditunjukkan kepada Muhammad, apakah umat muslim Muhammad pernah mengatakan kalau dia datang dari Bapa dan keluar dari Bapa? Ataukah dia pernah berkata dia datang dari Allah dan keluar dari Allah? Tentu tidak, bukan? Lagi pula, tadi kan kita sudah lihat di ayatnya yang ke-7 di pasal 16. Berbunyi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, Yesus pergi. Sebab jikalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, tadi kalau dikatakan yang diutus itu adalah Muhammad, maka di sini akan terlihat kacau, bukan? Kata kepadamu di sini menunjuk kepada murid-murid Yesus.
Kan jelas dikatakan di sini, nanti setelah Yesus pergi, yaitu mati, bangkit dan kembali naik ke surga, maka roh kebenaran atau penghibur itu akan datang kepada mereka. Nah, pertanyaannya, bila roh kebenaran itu ditujukan kepada Muhammad, apakah Muhammad sudah datang, sudah ada di zaman tersebut setelah Yesus naik ke surga? Lalu apakah Muhammad pernah bertemu dan bercakap-cakap dengan para rasul, murid-murid Yesus, serta ikut dalam misi pelayanan penginjilan murid-murid Yesus pada waktu itu? Nah, itu tidak pernah kita jumpai dalam seluruh teks Perjanjian Baru keterangan demikian. Atau apakah rekan-rekan Muslim bisa menunjukkan data-data atau keterangan tersebut dari Al-Quran? Perlu kita ketahui sekalian bahwa setelah Yesus naik ke surga, para rasul murid-murid Yesus banyak yang masih hidup. Mereka mengabarkan Injil dan berita tentang Yesus kemana-mana. Rasul Petrus misalnya, ketika dia berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan Rasul Yohanes sendiri yang menulis Injil ini, dia adalah rasul yang terakhir yang masih hidup sampai akhir tahun 90-an. Dia mati setelah lanjut usianya sekitar tahun 98 di kota Efesus di Turki saat ini. Nah, para rasul tidak pernah mencatat atau menyebut dan tidak mengenal nama Muhammad pada waktu itu. Termasuk Rasul Yohanes yang paling lama hidup. Dia tidak pernah menyebut nama Muhammad ketika dia menulis Injil Yohanes ini. Seandainya memang benar Muhammadlah yang datang pada saat setelah Yesus naik ke surga, sudah tentu para murid Yesus membicarakan nama Muhammad dalam setiap pelayanan atau khotbah-khotbah mereka pada waktu itu, bukan? Nah, jadi bagi rekan-rekan Muslim yang mungkin bisa menunjukkan catatan sejarah atau keterangan bahwa Muhammad pernah bertemu dengan para rasul setelah Yesus naik ke surga, mungkin rekan-rekan bisa menuliskan dalil atau keterangannya di kolom komentar di bawah. Satu lagi yaitu, apakah ada keterangan di dalam Quran dan hadis bahwa Nabi pernah berkata bahwa ia keluar dan datang dari Allah? Ini tentunya menjadi PR besar bagi Ustadz Kainama dan rekan-rekan Muslim lainnya. Nah, demikianlah tanggapan saya terhadap pandangan Ustadz Kainama terkait ayat dalam Injil Yohanes 16 ayat 13. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua, terutama rekan-rekan Kristen, untuk semakin menguatkan iman kita terhadap pengajaran-pengajaran yang menyimpang tentang kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Bila ada waktu, saya akan membuat video tanggapan part kedua dari video pengajaran Ustadz Kainama dalam topik selanjutnya yang dibahas di video yang sama dari video tentang mata rantai kenabian Isa dan Muhammad. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.